Siap. Belum belajar kita boleh berdua. Maka silakan. Sekarang Ibu absen dulu ya. Semuanya hadir tidak? Hadir tidak? Coba Ibu absen dulu. Abid, Adila, Agam, Arsaka, Ajam, Bilkis, Jakiran, Juldan sudah hadir, Fahira, Farel, Fatima, Fajahra, Gibran, Gilang, Hadi, Kaisa, ada yang tahu? Saki, Krisna, Pandu, Kelvin, Rabiul, Rafiq, Revan, Rijal, Rizky, Najwa, tidak ada. Ani, Octavia,
Rapi, Raihan, Raka, Risma, Rifa, Susi, Salbian, Sarbudan, Wirda, Alesa. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Semoga teman kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan sama Allah. Yang tidak sekolah semoga besok bisa hadir. Ajar ya namanya yang nggak sekolah biar semuanya sekolah. Sekarang sebelum belajar semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Lagu apa? Lagu apa kemarin yang dihafalkan sama ibu teh? Nyanyi aja lagu Satu Nusa yang kemarin baru dihafalkan. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Terima kasih. Duduk kembali. Sebelum masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas kita itu apa ya? Masih ingat kalau di kelas harus gimana? Apa? Kedah sida ke kelas kedah bahari. Kedah rapi henteu keneh enggak? Janten anu gandeng teh ku ibu dikaluarkeun, hayang dikaluarkeun beung dileubeut. Kedah jempret. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Kira-kira kalian suka menggerakkan benda atau tidak? Contohnya menggerakkan benda apa? Menggerakkan pensil. Menggerakkan pensil teh kumaha? Menulis. Terus apa lagi? Ada lagi nggak selain menggerakkan pensil? Mengseru. Terus apa lagi? Apa? Mendorong meja. Terus apa lagi? Selain yang ada di kelas? Apa? Menghapus, menggayung sepeda. Ada lagi sebelah sini? Apa? Ada nggak? Udah cukup? Nah, contoh menggerakkan benda yang tadi teman-teman sebut. Ada yang menulis menggunakan pensil. Terus apa lagi? Menyerut. Kemudian lagi ada yang mendorong meja. Ada yang menggayung sepeda. Itu semuanya adalah salah satu dari cara kita menggerakkan benda. Nah, tadi kan menggerakkan benda. Sekarang cara menggerakkan bendanya itu seperti apa? Apakah didorong, ditarik, atau gimana? Contoh tadi, meja. Hari meja jakiran di kumaha? Didorong. Kalau pensil bagaimana? Ditekan. Terus tadi
didorong seperti apa? Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat melalui, nanti Ibu akan menayangkan PowerPoint dan video. Nanti kita akan melihat video. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan benar melalui diskusi. Nah, setelah nanti kita lihat video, kalian akan berdiskusi. Kalau berdiskusi berarti nanti belajarnya bagaimana? Berkelompok. Yang terakhir, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi pengaruh gaya terhadap benda dengan percaya diri. Nah, setelah kalian mengetahui apa sih yang akan Ibu ajarkan hari ini, nah terus nanti kalian akan dibagi kelompok. Setelah itu baru dipresentasikan di depan. Sekarang Ibu akan menayangkan videonya dulu. Disimak ya. Boleh bukunya dikeluarkan. Sudah? Coba tepuk konsentrasi dulu sebelum kita menonton video. Coba tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Siap? Iya. Kita lihat. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bolt lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bolt, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Pak Manto dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau
Kalau larinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan daya tambahan. Semakin besar daya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main kalahku kan di tangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang bulat dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini pada lintasan miring, benda bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau nggak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genteng mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Dari yang tadi kalian lihat, kira-kira gaya itu apa ya? Tadi apa? Apa? Apa Reva? Dorongan atau tarikan. Coba yang lain selain dorongan atau tarikan yang dikatakan Reva, apa lagi? Gaya dapat memantul. Terus apa lagi? Dapat merubah benda yang diam menjadi bergerak. Apa lagi Gibran? Apa? Apa? Kenapa gak jadi bicara? Apa? Tadi mau bicara apa? 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 Tadi sama apa naon? Dapat mempercepat gerak benda atau memperlambat gerak benda. Oke,
Kita simpulkan bersama bahwa gaya adalah apa tadi? Berupa dorongan atau tarikan. Dapat dipengaruhi oleh apa saja? Oleh apa saja tadi? Pengaruh gaya oleh benda. Tadi contohnya ada yang mendorong meja, kemudian membuka pintu, menutup pintu. Coba ibu minta Salbian, sini Salbian ke depan. Coba Salbian tolong tutup pintunya. Coba. Kira-kira Salbian menutup pintu itu dengan gaya apa? Gaya dorongan, karena adanya dorongan. Makasih Salbian. Sekarang coba Gila, ke depan Gila. Coba tolong bukakan pintunya. Coba buka pintunya. Nah, kira-kira dia membuka pintu dengan gaya apa? Dengan gaya tarikan. Terima kasih Gila. Coba sekarang angkat buku kalian ke depan, ke atas semuanya. Kira-kira buku yang kalian bawa ke atas itu pengaruh gayanya apa? Pengaruh gayanya apa? Pengaruhnya menjadi apa? Bergerak. Yang asalnya diam menjadi bergerak karena diangkat pakai tangan. Yang semulanya di bangku jadi ke atas. Boleh istirahat lagi. Kita simpulkan sama-sama. Pengaruh gaya terhadap benda. Jadi pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Yang semulanya diam bisa bergerak karena adanya tarikan dan dorongan. Ingat, karena ada apa? Tarikan dan dorongan. Paham sampai sini? Lanjut? Lanjut. Nah, pengaruh gaya yang pertama. Firda, baca nggak ini? Gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya ini apa? Meja. Mejanya digimanain? Didorong. Terus ini bola yang ditendang. Dalam pengaruh benda menjadi dia menjadi bergerak. Kedua, pengaruhnya apa? Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi apa contohnya ini yang pertama? Menangkap bola. Yang semulanya bolanya bergerak ditangkap jadi diam. Ini yang kedua apa? Mobil berhenti atau mengerem mobil. Jadi kalau direm jadi maju jadi diam. Diam. Terus yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nih gambar satu apa?
merubah arah gerak benda. Yang keempat, apa Sobat Jin? Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Ini apa? Slab atau plastisir. Biasanya kalau benda ini suka dibuat apa sama kalian? Dibuat kerajinan. Awalnya bentuknya gimana? Sebelum dibuat kerajinan, bentuknya kotak, terus dibentuk apa yang kalian inginkan. Jadi dapat berubah. Yang semulanya kotak dibentuk sama kalian jadi bentuk hewan, bentuk tanaman, dan lain-lain. Yang kelima, gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Coba yang pertama, sepedanya cepat atau lambat? Kenapa lambat? Karena menanjak atau gimana? Karena kecepatan menggayuhnya hanya sedikit. Beda kalau yang bawah mah di kayunya cepat, jadi kecepatannya pun akan cepat. Jadi beda. Kalau kecepatan itu gimana kita memberikan kecepatannya. Kalau kitanya lambat berarti geraknya akan pelan. Kalau kitanya cepat geraknya akan cepat. Jadi ada berapa pengaruh gaya? Ada 5. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi. Yang pertama, benda yang diam menjadi benda. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, kelihatan. Yang ketiga apa? Arah gerak benda. Dapat mempengaruhi arah gerak benda. Yang keempat, benda dapat mempengaruhi bentuk benda. Dan yang kelima, apa? Terakhir bangsa mempercepat benda. Jadi ada 5 pengaruhnya. Nah, sekarang macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot itu dihasilkan dari otot manusia dan hewan. Biasanya contohnya seperti apa? Kalau gaya otot apa? Mendorong meja pakai otot, pakai tenaga. Terus kalau contoh dari hewannya apa? Apa? Delman contohnya. Nah, seperti menari. Delman kan pakai hewan, berarti pakai otot sama tenaga hewan. Yang kedua apa? Gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan karena ada 2 benda yang bergesekan. Berarti ini satu benda, ini satu benda saling bergesekan atau bersentuhan. Contohnya seperti orang berjalan kaki. Kira-kira kalau jalan kaki yang bergesekannya apa sama apa? Sepatu sama kaki. Kalau misalkan nggak pakai sepatu, kaki sama tanah. Pintar. Yang ketiga, gaya apa? Gaya magnet. Suka main magnet, ada mainan magnet-magnetan. Nah, biasanya gimana? Menempel, tarik menarik. Bisa menempel, bisa tarik menarik karena sama-sama magnet. Biasanya benda apa aja yang suka ditarik sama magnet? Benda dari besi. Terus apa lagi? Apa? Baja. Terus kalau buku bisa ditarik nggak pakai magnet? Enggak, karena bukan benda
gaya pegas. Gaya pegas dimiliki oleh benda yang elastis. Pegas teh kumaha jiga per. Nah, contohnya spring bed, lamun kasur kumaha aya peran. Nah, dari sebabnya saya pegas. Trampolin, suka yang main trampolin di sini? Ada. Kumaha lamun main trampolin gimana rasanya? Lompat-lompatan karena memiliki gaya pegas. Dan yang terakhir, ayunan bayi bisa ke kiri, ke kanan. Terakhir, gaya apa? Gravitasi. Gaya yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Jadi itu mah dipengaruhinya oleh pusat bumi. Contohnya buah apel yang jatuh ke tanah. Itu mah dipengaruhinya oleh pusat bumi. Selain buah apel yang jatuh ke tanah, apa lagi? Apa? Botol yang dilempar. Kalau botol yang dilempar, gaya gravitasi bukan? Bukan. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh bumi, oleh alam secara alamiah, seperti daun yang berjatuhan. Seperti itu. Nah, sudah materinya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas kelompok. Kelompoknya mau Ibu tentukan atau menurut kalian? Menurut Ibu, kumaha dipilihnya mau seperti apa? Dipilihnya dengan games. Mau? Coba berdiri semuanya. Ibu bagi berapa kelompok ya? Dibagi 5 kelompok. Gini gamenya. Kalau misalkan hitungan 3, misalkan dari sini berhitung 1, 2, 3. Nah, kalau kelipatan 3 harus dengan cara hitung tangan. Jadi cekel kita hiji, arsaka 2, wapa. Nah, gitu. Ngerti? Ngerti? Jadi kelipatan 3. Coba Kevin. 1, 2, 3. Salah. Cobi kamu salah. Baru ada nanti ini yang salah dari ke kelompok. Nah lagi 1, 2, 3. Jangan disebut 1, 2. Gitu. Salah lagi 1, 2. Salah. Sama apa? Dari sini satu lagi. Udah berapa? Lanjutin angkanya maju lagi. Kurang konsentrasi. Konsentrasi lagi atau konsentrasi? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Udah siap? Dari Jakarta. Berdiri kamu. 1, 2, 3. Salah. Maju. Aja. Satu. 2, 5. Kelipatan 3. Maju. Satu lagi ya. Gila. Maju Rizky. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 ya.
Ya, benar. 9. Maju, kelompok 3. Depan Win, depan Wirda. Dari kedua. Teman Amin. Di hiji aku mau jadi biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Telat ke sana. Itu dibantu aja masih. So, dari Isma. Tati aku, tati. Dari Hendali. 1, 2, 3, 4. Tiga Kak. 1, 1. Maju, dia Abi. Pare. So, ini tepuk. Coba maju sini semuanya maju yang belum. Biar kelihatan. Sok asik di sini. Ini dia, semua itu bisa. Kau sini. So, baru berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3. nah itu kelompok 3. Sekarang kelipatannya cuma 2 aja lah. Ya, kelipatan 2. 1. Sampai sana. Kelompok 4. Baru berapa? 45. Arsaka sama Hari baru berapa? Nah, ini kelompok 5. Itu 1, 2, 3. Sekarang coba bentuk dulu duduknya berkelompok. Kelompok 1 duduknya mau di mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Coba sok atur dulu. Aku mau di mana? Aku duduknya di mana? Aku sama Haria. Sok.
Itu ngali sukaan Krishna sareng Rikwa bangunan di itu di bangkuan. Kakak di sana. Ya sareng saya Saubian sareng yang maninya. Nah, satu kelompok satu. Udah mana satu lagi? Kelompoknya. Iya, satu dan sami. Ya, kasih. Satu lagi adik hebat. Patihin aku. Kamu yang kasih berapa? Oh, ayo berapa? Enggak, oh iya, ini puzzle-nya. Puzzle-nya ini. Jadi nanti lihat langkah yang pertama kalian harus melakukan apa? Coba. Langkah pertama, jangan lupa dikasih ya. Nah, langkah pertama harus apa dulu? Isinya mengisi ciri anak ibu ya tinggal lagi hese ibu di jalan-jalan belum.
Mereka sama teman pengaruh kayaknya. Mandi
jadi buah-buahan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok tulip. Sekarang dua kelompok lagi. Kelompok harimau. Ayo, Firda dan kawan-kawan. Biasa nggak enak katanya. Oh, tak acungnya. Oh, ini di mana cari gratis? Cari belah dia. Sok tadi tuh saya. Nah, mana hasil hasilnya? Udah? Tepuk tangan untuk kelompok harimau. Terakhir kelompok matahari. Sok, telah dipilih dato. Sok, tadi apa yuk? Krisna tadi sok itu Jepang. Apa cara yang pertama tadi? Membentuk plastisir, pengaruh gayanya dapat berubah bentuk benda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok matahari. Sama dan belinya istirahat.